guys, bareng aku Zahran. Aku Ilham. Aku Zara. Aku Rika. Aku Aini. Welcome to our Podcast. Oke, di podcast kali ini kita mau bahas tentang privasi dalam dunia digital. Sebelum kita lanjut dan ngebahas tentang kasus-kasusnya, kita bahas tuh tentang dari privasi dan privasi digital. Kira-kira apa sih privasi itu? Kira-kira teman-teman privasi itu apa sih? Mungkin Zara dulu deh. Kalau dari aku itu privasi hak kita buat jaga data dan info pribadi dari mata-mata yang nggak sah gitu. Nah, privasi online, kalau privasi online itu tentang cara kita melindungi diri di dunia maya. Gitu sih. Betul dunia maya ya. Karena dunia maya itu jahat banget nggak sih? Iya, Iya, benar betul. banget. Tapi kita 24 jam di dunia maya nggak? Iya. Kita menghabiskan banyak waktu tuh di dunia maya. Betul. Kira-kira dari teman-teman lagi gimana tentang privasi digital nih? Privasi digital untuk aku gitu. Iya. Kalau untuk aku, privasi digital itu penting banget ya, apalagi sekarang itu udah ada AI, makanya kita nggak boleh sembarang upload. Iya betul. Entah itu muka kita aja bisa disalahgunakan guys, bisa diedit kayak ya mohon maaf dengan gambar-gambar nggak senonoh gitu. Jadi Betul. menurut aku semakin zaman semakin berkembang, semakin penting juga untuk menjaga privacy, apalagi di dunia digital. Betul banget. Terus kan kayak gini, Ilham kira-kira pernah ini nggak sih kalau misalnya download aplikasi atau membuka sesuatu gitu, kayak ada syarat apa sih privasi dan syarat kebijakan gitu kan? Nah, kira-kira sering baca nggak sih? Sering baca. Sering baca. Apalagi pas daftar aplikasi pinjol. Iya lah. Emang bawaannya udah kocak kan? Pinjol. Oh gitu. Pinjolnya ilegal ya? Ilegal. Enggak, itu yang legal. Dan pasti Kan butuh privasi itu. Iya. Data diri kita. Iya. Dari KTP. Ya. Kalau gitu Ilham sendiri berarti percaya 100% dong sama aplikasi itu, karena kan kita bikin apa foto KTP gitu kan, Iya. itu kan data banget tuh. Kira-kira benar-benar gimana? Ya, percaya nggak percaya sih, takutnya kan disalahgunakan. iya. Tapi nggak gitu gitu ya. Tapi karena butuh Karena banget ya, butuh, ya. kepepet gitu. Kalau bisa pinjam ke Zaran ya. Susah. Iya sih, betul. Kalau teman-teman lain punya ini nggak sih kayak yang tadi lah, pernah nggak sih baca kayak privasi saat kebijakan gitu? Kalau jujur aku enggak. Iya sih, aku Aku juga juga skip langsung skip. centang. Ya, baca dulu, langsung skip Iya, aja. karena emang Saya panjang melanjutkan, banget ya. ada di centang itu, Saya lanjutkan, setuju. udah setuju. Iya. Gak dibaca dulu. Nah, sebetulnya itu tuh sudah apa ya? Kalau misalnya kita ngebahas tentang literasi digital ya, sebetulnya itu pun sudah salah sih, karena kita kayak menganggap privasi kita tuh kayak ya nggak terlalu penting-penting amat gitu. Iya. Padahal dalam privasi dan kebijakan itu nanti dari syarat ketentuan itu pasti ada beberapa kayak privasi yang harus kita ikuti. Nanti pada akhirnya aplikasi ini bakal mengakses apa saja gitu kan. Kayak kita kan sering ya, kayak aplikasi itu kita buka tiba-tiba dia minta izin buat akses ke kontak. Iya. Betul nggak? Iya, Iya. tuh. Ini kan privasi banget kan ya. Iya. Betul. Kayak TikTok aja. Kayak kan kita nggak istilahnya nggak pengen gitu ya video kita ke-up ketemu sama teman-teman kita kan kalau malu. Tapi itu suka keluar kan? Suka dari Gimana? Sarankan ke Sarankan kontak. teman. Iya. Malah pengalaman kamu gimana nih lah tentang TikTok? Kalau aku sih punya pengalaman di TikTok gitu. Hmm. Kalau misalkan aku upload video gitu, terus aku tuh berharap video itu tuh gak FYP ke teman-teman aku gitu. Tapi ternyata Tapi ternyata FYP. malah ke teman-teman juga ya? Iya. Iya, pasti yang paling dekat itu. Bener-bener kayak malu gitu kalau Betul. FYP ke orang yang kita kenal tuh gitu. Iya betul sih gitu. Kalau kayak gitu kan kayak istilahnya emangnya privasi kita tuh emang kita emang expose sendiri gitu. Cuman kan yang ditakutkan adalah orang yang menyalahgunakan ya. Iya. Benar. Iya nggak? Kayak punya pengalaman gak sih tentang hal itu? Kayak privasi kalian disalahgunakan oleh orang lain gitu? Punya sih. Punya? Apa tuh Kayak- cerita? Aku kan dulu ya, Hmm. mungkin tiba-tiba ada yang ngechat ke aku nomor baru gitu, katanya, halo salam kenal, aku ini gitu. Perasaan aku nggak pernah ngasih nomor aku ke orang lain gitu, karena menurut aku nomor Iya, WhatsApp iya. itu privacy Privacy, juga, iya, salah satu banget, privacy banget. gitu. Betul. Ternyata dia kayak loh kan kamu sendiri yang ngasih nomor itu di Tantan katanya, sedangkan aku tidak main Tantan sama sekali gitu. Berarti kasusnya hampir sama kayak aku nih. Ya. Karena- Oh, jarang. Kenapa nih Zahran? Jadi Apa yang gini ya, seru deh? padahal sebenarnya muka aku pas-pasan.
Tapi ada orang yang pakai foto aku di dating app. Oh, Gitu. wow. Jadi pada saat kan aku ada temen yang emang agak nakal dikit ya, sering main aplikasi-aplikasi Iya, dating iya. app gitu buat ya gitulah gitu ya. Nah dia tuh tiba-tiba nanya gitu kan, "Beneran pakai dating apps A ya?" Kira aku nggak pakai ya, kaget kan. Terus sama dia ditunjukin, oh ternyata emang ada akun yang pakai foto aku. Oh, oke. Terus Parah banget. kamu chat gak teman kamu atau teman Nah kamu? teman aku ngechat? yang ngechat ke akun Ah. itu, Ada respon gak? nggak, dia menghilang. Oh. Tapi Takut sejauh ya? Hah? Iya, Sebenarnya takut, takut kayak takut. gitu. Aku sih yakin orang deket sih. Pasti sih Iya, kayak. gitu. Kasus Jaran juga sama banget kayak aku tuh waktu itu pernah nemuin ada satu cowok gitu yang ngechat aku di live, katanya tuh nuduh aku tuh fake gitu. Katanya kamu mah fake ya, soalnya ada cewek yang sama kayak kamu gitu. Terus ternyata si cowok itu tuh pacarnya si cewek itu. Dan yang lebih iya. parahnya, mereka tuh udah jadian sama 2 bulan, Oh my gak God. pernah video call sama Oh sekali. my God. Dan ternyata dia tuh baru tahu kalau misalkan si cewek itu tuh aku gitu. Oh. Nah, asli Kasian banget cowoknya ya. Iya betul betul. Kalau kita kan yang ke Iya. cowoknya. Gimana kalau misalnya Ilham ada di posisi sebagai Iya. cowoknya? Aduh, sakit. Udah 3 bulan Udah 3 ya. bulan udah Tiga menjalani bulan. hubungan gitu. Iya, Tapi tapi ya Ilham, bukan Fake Ilham sendiri punya pengalaman gak nih? tentang Di itu. dating apps misalnya kayak, ternyata Paling ketemu lah sama cewek, cuman gak sesuai. bukan nggak sesuai. Kayaknya bukan si ceweknya gitu, soalnya ya beda gitu aduh, sama di foto ya. bukan beda sama di foto. Apa dong? Langsung ngasih kayak pap yang Aduh, lah. Itu kayak orang-orang Nggak boleh, nggak boleh. Sorry ya. itu juga Nggak boleh. kayak Nggak orang-orang kok berani banget Iya, gitu iya, betul sih, ngasih iya. apa Papi yang Iya. Itu balik lagi sama yang Aini bilang ya, kayak Iya. misalnya foto kita diedit dengan Iya, foto iya. kita, gitu ya. betul. Itu bahaya juga sih, betul ya. Kayak banyak kan kasusnya sekarang diedit di AI katanya Iya, juga. betul, Iya, iya. betul. Mukanya siapa? Badannya siapa? Karena sekarang Banyak banget. mukanya Gibran juga jadi foto Naruto bisa. Ah, iya betul betul betul. Betul. Yang lagi seliweran itu ya. Iya, betul. BTW kalau kalian misalkan kalian pasti main media sosial kan? Iya dong. Kayak misalnya nih apa ya, Instagram lah pasti punya semua kan. Iya. Kalau aku sih waktu Instagram dulu aku download gitu kan, ada pendaftaran tuh ke aplikasinya, harus masukin beberapa data diri gitu, kayak nama, tanggal Iya. lahir gitu kan, email. email juga gitu. Nah kalian merasa ketakutan nggak sih? Atau maksudnya kayak sudah merasa terlindungi dan aman atau gimana tuh? Menyikapinya. Kalau menurut aku mah belum, karena kita juga gak tahu si data-data itunya tuh larinya kemana. Kemana? Iya. Betul betul betul. Karena sebetulnya Meta juga katanya dulu kan pernah punya kasus ya kayak menjual belikan data kan. Instagram itu masih satu grup sama Facebook Iya, ya, betul. Metaverse Iya. itu. Dan ya semoga aja sih udah nggak gitu lagi ya, semoga kasus itu juga udah berlalu dan diperbaiki dan atau nggak bener gitu ya. Tapi sebaiknya kalau misalnya udah daftar Instagram misalnya ya udah gitu data itu aja. Kalau jangan sampai kita menyepil privacy lain misalnya kayak nomor HP. Iya betul. Kalau kayak Instagram itu kan mereka pasti punya kebijakan privasinya kayak diatur gitulah sama mereka. Tapi kalau kita sampai sebar di story atau di reels kan bahaya banget. Iya betul betul. Kadang suka aneh sama orang yang bikin Facebook di bio-nya tuh ada nomor WhatsApp. Oh ya bener. Dan gitu real. Ngalamin ya? Pasti teman-teman juga pernah ketemu sama akun Facebook yang kayak gitu. Atau teman-teman pernah mengalami Atau pelakunya. Satu pelakunya. Iya benar. Kalau gitu kan berarti kita harus bisa ngejaga privasi diri kita di dunia digital. Ya, Nah, benar. kalau menurut teman-teman, caranya gimana tuh supaya kita bisa ngejaga privasi kita di dunia digital ini? Kalau menurut aku sih kayak kurang-kurangin gitu ngepost foto sendiri gitu yang ada Iya sih. namanya. Iya, iya. Karena itu juga rentan banget gitu kayak tadi kata ini diedit. kalau Ilham Kalau aku Kira-kira tips Ilham, dari Ilham nih. untuk sebagai menjaga. pengguna Iya. VPN. Iya, kayak, ya mungkin gitu. Gimana nih tips dari Ilham? tadi apa? Tips dari Ilham. Iya. Buat Ngejaga privasi kita Oh. di dunia digital ini. jangan main sosmed lah.
Iya sih, Iya sih. itu sih Betul, itu betul. sih paling Betul, betul. paling Iya. paling aman Paling ya. aman, betul, Iya, betul. tapi kayak kita masih punya takut untuk ketinggalan Iya. info-info Tapi guys. info-info semua sekarang ada di sosmed. Iya sih. Iya. Terutama IG lah. Berarti kalau gini, yang paling penting adalah caranya kita mengontrol diri kita untuk mempublish Iya. data kita, betul nggak? Betul. Kayak aku pernah, membatasi gitu. betul, kayak membatasi. Kayak aku pernah loh kayak nonton video gitu, dimana video itu menunjukkan bagaimana cara kerja dunia maya meretas atau mengetahui data pribadi kita. Aku juga pernah nonton yang kayak bisa ngopi NIM kita, Iya, betul. alamat Alamat kita, kita, dari betul, dari misalnya foto-foto. kita dari foto ijazah. Ya, betul. Iya banget. kan? Kayak gitu. Makanya kayak Harus itu hati-hati harus banget. detail banget, iya. Makin Orang-orang makin tuh bisa, Betul, parah betul. banget. Bisa aja dari link Link apa tuh? Link apa link tuh? phishing. Link Oh phishing? iya. Oh iya. Ya kan bisa. Oh iya, kayak Iya, iya. Betul, betul. salah pencet link bisa dan Iya. betul Oh kita. iya benar, Iya, yang iya. kayak Iya, penipuan iya. gitu kan. Iya, link-link Link ilegal phishing. gitu. Iya, link jahat ya. Heeh. Iya, benar-benar. Iya, parah banget. Ini sih parah ya. Kalau gitu cara ngontrolnya gimana sih kira-kira? Kalau aku sendiri sih ya kalau misalnya pengen banget nih ngupload foto itu tapi ternyata ada sesuatu yang seharusnya tidak diketahui oleh publik yang paling ditutupin stiker entah Iya sih, dia coret gitu kan, jadi Iya, iya. sebisa mungkin lah Betul, kita jaga gitu. Iya, betul, betul. Mendingan fotonya rusak dikit daripada privasi kita yang rusak gitu. Iya, Betul, benar betul. banget. Mending cut aja lah mukanya. Iya. Jadi Di badannya aja, badannya sampai kaki Iya. aja. Oh, No aduh. face, no case. No masuk Ah, ya. Iya. Oh, boleh juga. Bisa. Betul. Itu kan kayak gini loh, kita kan ada kayak pilihan untuk menganonimkan data kita atau nama kita lah istilahnya, dijadikan user Facebook, Instagram atau media sosial lainnya gitu kan. Menurut teman-teman itu menguntungkan atau enggak sih? Menguntungkan. Kalau Menguntungkan. menurut aku. Untuk kita pribadi. Iya. Oh, menguntungkannya dari mana tuh? Ya jadi kayak misalkan aku kan akun Twitternya tuh anonim. Mhm. Nah, jadi kayak orang-orang terdekat aku tuh gak akan tahu Iya. aku Gak bakal aku tahu gitu. isi Twitter itu Iya. tuh apa Ya, kita. milik siapa? Iya. Iya. Jadi kalau di Twitter aku lebih milih pakai anonim sih daripada nama sendiri gitu. Ah, iya. Tapi itu juga bisa dijadiin apa ya sebagai tempat kejahatan untuk orang lain, misalnya kayak hate comment jadi Iya, juga iya. banyaknya Iya dari sih, ada yang dari negatif, aplikasi betul, betul, anonim betul, gitu, betul, jadi betul. ya memang rumit ya. Iya sih betul. Wah, gimana ya? Kayak ngomongin privasi digital tuh kayak rumit ya nggak sih? Iya, sih. Dalam Apalagi banget sih harusnya, kayak Betul. masih banyak yang harus harus digali. kita bahas lagi betul-betul. Iya. Dan juga terakhir nih. Menurut teman-teman dari masing-masing nih ya, apa sih yang harus kita lakukan dalam menghadapi era digital ini, khususnya dalam segi privasi data diri kita ya? Boleh dari Aini dulu mungkin? Kalau menurut aku ya kurang-kurangin posting gitu, kayak oke. apalagi hal-hal yang tidak seharusnya diketahui oleh Banyak orang. atau publik gitu. Apalagi kalau settingan akunnya tuh publik gitu. Kayak itu sensitif banget sampai info-info orang-orang yang berniat jahat itu jeli banget sama data diri Data kita, kita, kayak iya, bisa betul. di zoom gitu, diperjelas sampai Betul, betul. bisa dapat nomor kita, tahu alamat rumah kita. Ya harus berhati-hati lagi sih sama itu. Mending dicoret aja atau nggak usah posting sama sekali. Iya. Dari Reika sendiri gimana? Kalau menurut aku mah lebih membatasi aja sih, jawabannya hampir sama kayak Aini gitu. oke. Atau enggak kurang-kurangin bermain sosmed gitu. Ya, dari Zahra. Kalau dari aku, kalau misalnya kita install layanan online itu, si kebijakannya itu harus dibaca lebih teliti lagi sih, Iya sih. supaya Walaupun jadi PR tapi untuk keamanan data Iya, kita. buat betul, keamanan kita juga. Betul. Dari Ilham ya nih. Intinya mah jangan main sosmed. Lagi-lagi. Main sih. Cuman biar Tapi lebih yang mendekati aman gitu. Aman banget. Jangan main Jangan keluar terbaik gitu, daripada harus worry dan Ah, worry-nya. Oh, betul. Kalau Zahran sendiri nih, gimana? Kalau aku pribadi, Iya. aku setuju banget sama kata Zahra tadi sih. Karena kan di data privasi dan kebijakan yang nanti kita baca mungkin aja
sebetulnya kita ada syarat di mana mereka itu akan mengakses semua data diri di handphone kita. Karena kita nggak baca, kita cuma checklist aja kita lanjutkan, bahaya buat kita kan? Iya. Gitu sih. Aku setuju banget sama kalian. Pokoknya kita sebagai generasi Z gitu ya, yang sering banget mainin gadget, ya kan? Betul nggak? Iya, Betul. banget. Kita harus selalu jaga data diri kita, karena data diri kita dan data diri teman-teman itu sangat berharga. Terima kasih udah dengerin podcast kita. See you next time, see you di next podcast. Bye-bye.